Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua sehat ya. Dan Ibu harap kalian tetap semangat menjalani semua kegiatan pembelajaran walaupun kita masih dalam keadaan pembelajaran jarak jauh. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian belajar mengenai median. Setelah sebelumnya kalian belajar mengenai modus. Nah, materi kali ini mediannya Ibu akan mengajarkan 3 terlebih dahulu, yaitu median dari daftar, median dari tabel, dan median dari diagram Bapak. Simak dengan baik ya materinya. Kalau ada poin-poin yang kalian anggap penting, kalian boleh mencatatnya. Tapi ini materinya sebenarnya sudah ada di buku paket matematika yang sudah kalian pegang. Kalian bisa membuka buku paket halaman 132 mengenai median. Disimak dengan baik ya. Pertama-tama kalian harus tahu dulu apa itu artinya median. Kalian bisa buka buku paket matematika halaman 132. Di sini disebutkan bahwa median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang terurut. Jadi intinya median merupakan nilai yang posisinya ada di tengah. Tapi posisi di tengah ini setelah nilainya diurutkan. Seperti itu. Sebelum masuk ke contohnya, di sini Ibu mau memberitahukan dulu bahwa median itu datanya ada yang datanya berjumlah ganjil dan ada juga yang datanya jumlahnya genap. Ganjil itu apa? Ganjil itu berarti bilangan yang seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Kalau genap berarti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, yang pertama di sini mari kita menentukan median dari daftar. Daftar itu contohnya seperti ini. Kita langsung ke contoh soal saja ya. Tentukan median dari data nilai ulangan matematika Rizky berikut. Jadi di sini Rizky itu sudah beberapa kali mengikuti ulangan matematika ceritanya. Dan ini adalah daftar nilainya. Kita tulis di sini. Kita tulis ulang ya. 8, 6, 9, 7, 7, 6, 6, 8, 9, 8, 7. Yang ini Ibu pindahkan ke sini ya. Nah, ingat tadi pengertian awalnya median merupakan nilai yang posisinya ada di tengah, tapi setelah nilainya diurutkan. Nah, diurutkan di sini maksudnya diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Bisa kita lihat di sini, angka yang paling kecil adalah angka 6, betul. Angka 6-nya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, kita urutkan terlebih dahulu ya. Agar tidak ada yang terlewat, setelah kalian salin di bawah, coret yang sudah kalian tulis. 1, 2, 3 kan? 1, 2, 3. Seperti itu. Kemudian angka 7-nya. Ada 1, 2, 3. Kita coret ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian setelah 7 ada berapa? Ada angka 8. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3. 3. Dan yang terakhir yang belum dicoret adalah angka 9. Ada berapa? Ada 2. 1, 2. Nah, setelah kalian tulis, untuk memastikan apakah data yang kalian tulis itu sudah lengkap atau belum, kalian samakan jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti datanya sudah sama-sama 11. Berarti data yang di atas setelah diurutkan sudah lengkap semuanya. Nah, tadi kan ini datanya ada 11. Berarti 11 itu termasuk bilangan ganjil. Berarti ini datanya jumlahnya ganjil. Nah,
Cara menentukan median dari data yang jumlahnya ganjil. Nah, tadi kan datanya ada 11. Jadi, N sama dengan 11. N itu adalah jumlah data. Nah, kemudian untuk menentukan mana mediannya, karena ini datanya ganjil, maka median sama dengan X. X itu artinya data ke N plus 1 dibagi 2. Agar kalian mudah paham, di sini Ibu akan mengganti X-nya menjadi data ke ya. N-nya kan tadi 11 ya. Berarti 11 ditambah 1 dibagi 2. Sebelas ditambah 1, 12 dibagi 2. Data ke 6. Nah, kita sudah dapat nih mediannya, katanya data ke 6. Tinggal kita lihat saja data yang sudah diurutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, data ke 6 itu adalah angka 7. Berarti mediannya adalah 7. Nah, selanjutnya di sini ada soal yang kedua. Tentukan median dari data nilai ulangan bahasa Indonesia Rizky berikut. Kita tulis lagi data yang ini ke sini. 7 blur ya, maaf. 7 kemudian 7 6 8 8 9 7 9 6 8. Maaf ya, tidak rapi. Nah, ini Ibu sudah menyalin data yang ada di buku paket ke sini. Sekarang kita hitung datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, berarti ini datanya jumlahnya genap. Ya. Nah, ingat pengertian tadi, median adalah data yang posisinya ada di tengah setelah diurutkan. Berarti hal yang pertama kali kita harus lakukan untuk mencari median adalah mengurutkan kembali datanya. Nah, yang terkecil dari data ini adalah angka 6. Berarti kita tulis angka 6-nya. Ada berapa? 1, 2. Ada 2. Kemudian setelah 6 ada angka 7. Ada 1, 2, 3. Kemudian angka 8. Ada berapa? 1, 2, 3. Dan yang terakhir adalah angka 9. 1, 2. Nah, setelah kita urutkan, mari kita cari mediannya. Tadi kan median itu adalah nilai yang ada di tengah. Sebelum menggunakan rumus, mari kita kerjakan secara manual. Caranya seperti ini. Ini kan 6 di paling kiri, terus 9 di paling kanan. Kita tandai ya. 1 paling kiri, 1 paling kanan. Kemudian sekarang maju lagi. 1, 1. Kemudian 1, 1. Kemudian dari kiri lagi 1, 1. Dari kanan 1, 1. Nah, tidak ada angka yang pas berada di tengah. Tengah-tengahnya itu adalah ini. Berarti di sebelah kirinya ada angka 7 dan di sebelah kanannya ada angka 8. Nah, kalau gini bagaimana? Kalau gini, cara menentukan mediannya adalah kedua angka yang berada di tengah ini kita jumlahkan. Jadi 7 ditambah 8 dibagi 2. 7 tambah 8 adalah 15. 15 dibagi 2 hasilnya adalah 7,5. Jadi mediannya adalah 7,5. Itu kalau kita kerjakan secara manual. Tapi
Kalau misalnya datanya sangat banyak, sangat panjang, ini akan susah untuk dilakukan, makanya kita memerlukan yang namanya rumus. Kalau menggunakan rumus, mengerjakannya seperti ini. Tadi kan datanya 10 ya, berarti N sama dengan 10. Nah, rumusnya itu satu per 2. Nah, ini maksudnya 1 per 2 dikali X itu adalah nilai data. N itu adalah jumlah data. Nah, agar tidak bingung, mari kita langsung saja coba. 1 per 2 data ke, jadi X itu kayak seperti apa sih, data ke ini gitu. Jadi kita tulis dulu X, atau boleh diganti jadi data ke N bagi 2. N itu kan tadi 10 ya. N nya kan 10 nih. N bagi 2 berarti 10 bagi 2. 10 per 2. Ditambah X itu boleh diterjemahkan menjadi data ke dalam kurung N dibagi 2 tambah 1. Berarti 10 per 2 tambah 1. Kemudian per 2 dalam kurung data ke 10 bagi 2. Berarti data ke 10 bagi 2, 5. Ditambah data ke 10 dibagi 2, 5. 5 tambah 1, 6. Sama dengan 1 per 2 data ke 5. Data ke 5 itu tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Data ke 5-nya adalah 7. Berarti 7 ditambah data ke 6. Data ke 6-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka 8. Sama dengan 1 per 2 dikali 7 tambah 8, 15. 1 per 2 dikali 15 artinya 1 dikali 15, 15 per 2 sama dengan 15 bagi 2 adalah 7,5. Nah, ini adalah cara kalau menggunakan rumus, sama seperti cara manual yang tadi. Tapi cara manual ini hanya bisa dilakukan kalau datanya hanya sedikit. Tapi kalau datanya nanti berjejer banyak, kalian harus menggunakan rumus ini. Kalau kurang jelas, rumusnya bisa dilihat di buku paket. Ya. Nah, jadi intinya kalau misalnya datanya ganjil, kalian bisa menggunakan rumus yang ini. X dalam kurung N plus 1 dibagi 2. Artinya, nilai dari data ke sekian. Dan kalau datanya berjumlah genap, kalian menggunakan rumus yang ini. Nah, sekarang mari kita lanjutkan untuk menentukan median dari tabel. Kalian bisa melihatnya di buku paket halaman 132. Nah, di sini ada tabel nilai dan banyaknya siswa. Nilai 6, banyak siswanya 3. Nilai 7, banyak siswanya 6, dan seterusnya. Nah, sebenarnya nilai pada tabel ini sama saja seperti nilai pada daftar, tapi nilai tabel ini memudahkan kita untuk melihat banyak siswa yang mendapatkan nilai sekian. Misalnya, kalau tadi di daftar, ini kan jadi ditulisnya seperti ini. Kalau dijadikan daftar, maka ini menjadi seperti ini. Yang nilainya 6 ada 3 siswa, berarti 6, 6, 6. Yang nilainya 7 ada 6 siswa, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang nilainya 8 ada 4 siswa, dan seterusnya seperti itu. Nah, agar lebih mudah dibaca, maka data daftar ini dijadikan tabel seperti ini. Maaf.
Nah, caranya untuk menentukan median dari tabel ini sama saja. Kalian harus menghitung dulu jumlah datanya ada berapa. Karena di sini ada banyak siswa, berarti jumlah datanya adalah menjumlahkan dari sini. Nah, di bukunya sudah ada. Namanya itu frekuensi kumulatif. Nah, ini yang pertama nilainya 6, ada 3 siswa. Berarti kan ini frekuensinya baru 3 ya. Kemudian yang nilainya 7 ada 6. Berarti 3 tambah 6 adalah 9. Kemudian yang nilainya 8 ada 4. Tadi kan sudah sampai 9 ya. Berarti 9 tambah 4 adalah 13. Lalu kemudian yang nilainya 9 ada 2. Tadi sudah sampai 13. 13 sama 2 adalah 15. Berarti jumlah datanya ini adalah 15. 15 itu termasuk bilangan ganjil atau genap? Ya, betul. 15 adalah bilangan ganjil, sehingga kita menggunakan rumus yang ini. Ya, rumusnya sama saja. Mari kita coba kerjakan. Rumusnya itu median sama dengan nilai dari data ke N plus 1 dibagi 2. Oh iya, tadi jumlah datanya ada 15 ya. N-nya ada 15. Berarti X itu agar memudahkan kalian tadi bisa diganti menjadi data ke N-nya tadi 15 kan? 15 ditambah 1 dibagi 2. Data ke 15 tambah 1, 16. Dibagi 2. Data ke 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Berarti mediannya adalah data ke 8. Sekarang kita lihat lagi tabelnya. Tadi kan ini 3 ya. 3 tambah 6, 9. Kalau misalnya tadi mediannya adalah data ke-8, berarti data ke-8 ada pada data yang ini. Jadi kan ini 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Berarti data ke-8 ada di sini. Jadi mediannya adalah 7. Kalau digambarkan kan tadi seperti ini ya. Yang nilainya 6 ada 3. Yang nilainya 7 ada 6. Kita lihat benar tidak mediannya itu yang 7. Data ke-8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, betul ya, mediannya adalah nilai 7. Atau kalau di tabelnya data ke-8 itu adalah di sini. Ya, seperti itu. Jadi yang ini jawabannya, mediannya adalah 7. Berada pada data ke-8. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan median dari diagram batang. Nah, untuk menentukan median dari diagram batang, ini caranya hampir sama juga seperti menentukan median dari daftar atau tabel. Kita lihat terlebih dahulu soalnya. Di sini ada data nomor sepatu siswa kelas 6. Nah, di sini ada nomor sepatu dan banyak siswa. Jadi maksudnya yang nomor sepatunya 33 ada 16 orang. Yang nomor sepatunya 34 ada ini tengah-tengah. Berarti ini 4, ini 6, tengah-tengahnya berarti 5. Berarti yang nomor sepatunya 34 ada 5 orang. Nah, diagram batang ini agar kalian lebih mudah bisa kalian buat menjadi tabel. Jadi seperti ini. Yang nomor sepatunya 33 ada 16. Berarti nomor sepatunya 33 banyak siswanya 16. Nomor sepatunya 34 banyak siswanya 5 dan
seterusnya. Nah, setelah menjadi tabel, nanti ke bawahnya sama seperti materi yang tadi. Tinggal kita jumlahkan dulu banyak siswanya ada berapa. Ini kan 16 nih, yang nomor sepatunya 33 ada 16. Berarti frekuensi kumulatifnya adalah 16. Kemudian yang nomor sepatunya 34 ada 5, berarti 16 ditambah 5 adalah 21. Lalu yang nomor sepatunya 35 ada 8, berarti 21 tambah 8, 29. Yang nomor sepatunya 36 ada 6 orang, berarti 29 ditambah 6 hasilnya 35. Dan yang terakhir yang nomor sepatunya 37 ada 5 orang, berarti 35 ditambah 5 hasilnya 40. Berarti jumlah datanya adalah 40. Kita tulis di sini ya. Berarti N-nya sama dengan 40. 40 ini merupakan bilangan Nah, 40 ini merupakan bilangan genap. Berarti karena ini merupakan bilangan genap dan datanya merupakan data yang berjumlah genap, maka kita menggunakan rumus yang ini. Sebenarnya kalau kalian sudah paham, tidak usah pakai rumus. Tinggal begini saja. Ini kan 40. Tinggal 40 dibagi 2. Ditambah 40 pakai kurung ya. Dibagi 2 tambah 1. Di sininya tambah data ke gini. 40 bagi 2 20. Ditambah 40 bagi 2 20. 20 tambah 1 21. Berarti data ke-20 ditambah data ke-21. Kita lihat lagi tabelnya. Nah, data ke-20 materi hari ini sudah selesai. Karena hari ini kita angka 20 ada di median. Ini kan 16 dari daftar, tabel, dan diagram Ini datar. 21. Berarti Untuk data ke-20 ada di ada 2 materi lagi ya. akan Ibu sampaikan di pertemuan selanjutnya. Data ke-20 ada di sini. Ibu harap kalian data bisa ke-20 mengerti adalah apa yang 30. Ibu jelaskan. Tapi kalau kalian masih belum mengerti, 30, kalian bisa menanyakannya di grup atau ditambah data ke-21. kalian Data ke-21 WhatsApp ini 16 ini 21. Berarti data ke-21 juga sama ada di sini. Sekarang Berarti kalian tugasnya Data mengerjakan ke-21 juga sama latihan adalah 4 halaman 134 nomor 1, 2, dan nomor 3. Silakan kerjakan soalnya di buku. Setelah ditemukan datanya, karena ini kan jawabannya ada 2 saja. ya, tinggal kita Kemudian bagi kalau 2. sudah selesai, kalian kirimkan 34 ditambah 34 tugas yang adalah sudah kalian kerjakan berupa foto ke guru kalian 68 bagi 2 ya, masing-masing. hasilnya tetap 30. Mohon maaf apabila ada Kemudian penjelasan yang kurang jelas. Diagram batang ini adalah 30. Materi yang dapat Ibu sampaikan cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.